Ya, Bu Nuneng, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah baik. Seperti biasa ya, nanti kalau Bu Guru bilang, apa kabar hari ini anak-anak? Nanti kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Bu Guru. Ulangi lagi. Apa kabar? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat selalu. Yes. Pintar semua. Di pagi hari kita awali pembelajarannya dengan senyuman, sehat. Biar nanti kita dalam belajar dapat masuk menerima pembelajaran. Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Iya, Nanti biar siapa? Mustolih ini yang menyiapkan, memimpin doanya ya Mustolih ya. Silakan Saya, Bu Guru. doanya. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mustolih yang sudah Sama-sama, memimpin doanya. Bu Guru. Kita berdoa sebelum mulai pelajaran supaya kita diberi kemudahan, kelancaran saat menerima pembelajaran hari ini, dan ilmu yang Bu Guru berikan pada hari ini semoga bermanfaat untuk anak-anak. Amin. Iya. Bu Guru absensi dulu ya anak-anak ya. Ini Ya, Bu. untuk Sri Handayani kelihatannya kok tidak ada Sakit, Bu. suaranya ini. Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya untuk Sri Handayani. Iya, Bu. Mustoli hadir. Hadir, Bu. Mustiati hadir. Hadir, Bu Guru. Alhamdulillah bisa hadir semua ya anak-anak ya. Ya, Bu. Anggreni Cuma- nakal, Bu. Iya, jangan nakal. Kita Ya, Bu. sebelum pelajaran mulai nanti kita menyanyikan lagu dulu ya. Ya, Bu. Lagu nasional Garuda Pancasila. Lagu nasional Garuda Pancasila. Apal semua ya anak-anak ya? Karena Belum, sering Bu. menyanyikan. Mari kita bernyanyi anak-anak lagu nasional Garuda Pancasila. Mulai yuk. Garuda Pancasila. Untukmu. Ayo maju. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalis kita ya, di mana Ya, Bu. Garuda Pancasila sebagai dasar apa tadi anak-anak? Dasar Dasar negara. negara Dasar kita. negara. Iya. Ayo anak-anak sebelum mulai pada pembelajaran nanti kita tepuk semangat dulu yuk biar lebih semangat. Tepuk semangat, ayo. Tepuk semangat. 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 Yes. Pintar. Ulangi, Bu Guru, saya belum bisa. Belum bisa itu, Bu. Si Om dolanan. Makanya diperhatikan Umi, jangan karena nanti Bu Guru akan menerangkan materi pembelajaran pada tema 3. Ya, Nanti yang belum bisa mengikuti lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita Si Om, masuk pada jangan nakal, pembelajaran. Om. Oh, si Om nakal. Oh, Ya sudah, sekarang lebih fokus. Kita perhatikan materi yang akan Bu Guru berikan ya anak-anak ya, yaitu tentang apa ini? Tokoh, Bu. Media Tokoh dan tokoh dan penemuan. Iya, kita bahas tema 3 mengenai tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia dan pembelajaran 3. Nanti jika ada uraian atau materi yang kurang mengerti bisa ditanyakan kepada Bu Guru. Dalam pembelajaran hari ini, materi yang akan Bu Guru berikan yaitu mengenai apa ini anak-anak? Belajar tentang Ilmiah, Bu. Panas Iya. ilmiah. Seperti yang kemarin yang sudah Bu Guru jelaskan di pelajaran sebelumnya ya anak-anak ya. Ya, Nanti Bu. yang kedua yaitu IPA, kita belajar mengenai apa ini anak-anak? Rangkaian listrik, Bu. secara seri, Bu. Ya, biar kalian lebih jelas, di sini ada petunjuk belajarnya ya. Ya, Bu. Ada petunjuk belajarnya. Nanti kalau kalian ada yang kurang jelas atau bagaimana nanti bisa ditanyakan sama Bu Guru. Bu Guru. Iya, kalian harus tahu tujuan pembelajarannya. Di sini ada tujuan pembelajaran berapa ini anak-anak?
Ada berapa 5, judul Bu. pembelajaran? Ada 4. Bu. 4. Menuju ke materi pembelajarannya. Materi pembelajaran yang pertama. Bahasa Indonesia nih, lihat. Gambar Ini siapa, gambar Bu, siapa itu? ini? Ya. Gambar Ayo. Micael, Bu. Micael. Micael. Micael Faraday. Kayak kakaknya Mbak Siti ya gambarnya. Ya, sekarang Micael Ada Bapakku, Faraday. Bu. Pada pembelajaran pertama, pembelajaran ke-1 sudah Bu Guru jelaskan di sini, yaitu ini bukan kakaknya Siti ya, tapi di sini siapa? Sofi? Micael, Bu. Micael bukan Micael Mustoli, bacanya Umi. Coba bacanya apa ini Umi? Michael Faraday, Bu. Pinter, memang bahasa Inggrisnya Umi itu nilainya bagus, teman-teman bisa mencontoh ya teman-teman ya. Tepuk tangan. Dimarahi, Bu. Dimarahi Sofi. Bisa Bu Guru bahasa Ini Inggris. kita cermati, kita baca ya sekali lagi, yaitu bacaan mengenai listrik pengubah wajah dunia. Iya. Kalian boleh simak dulu, Hadap sini, dibaca hadap sini. dulu. Mau dandan hadap sini. Ini Si Om aku nakal, si Om. Umi, suaranya ya, jangan kita Berisik, fokus Bu. ke sini, iya, yang lain juga kita fokus mengenai Michael. listrik pengubah dunia. Ini kalian baca dalam hati ya anak-anak ya, disimak sekali lagi. Boleh juga kamu membaca di buku siswa halaman 2-nya. Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Tadi Oh, ada 5 cepat-cepat, Bu. paragraf. Oh iya, kita ulangi lagi dari atas. Dibaca dulu. Di buku juga sudah ada. Oh iya, Bu. Udah, Halaman Bu. 2, iya. Halaman. Ada Bu. berapa itu? Ada berapa paragraf, Mustoli? Ada 2, Bu. Nanti bisa dilihat lagi ya, ada 5 paragraf. Yang Di gambar lain ada bisa 2, Bu. perhatikan. Iya, nanti bisa dilihat lagi di buku tulisnya. Ya, Bu. Nah, di sini ada gambar rangkaian listriknya dari bacaan tadi yang paling bawah. Dibaca lagi sampai ini anak-anak ya, Ya, disimak, Bu. dibaca dalam hati, dicermati lagi. Yang tim gambar bola atau Bu itu, Bu? Anggreni, kemarin kan sudah dijelaskan. Ini bukan bola. 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 Balon, Bu. Bolam. Balon. Bolam. Bola, Mus. Balon, iya. Gren. Ya benar, bolam, Mustoli. Kemarin Mustoli tidak masuk, jadi bingung. Sakit kemarin, ini. Bu. Iya. Main track. Sudah kita fokus ke sini ya, rangkaian listrik. Ini tadi sudah disimak ya anak-anak ya. Sudah, Bu. Bacaan tentang listrik pengubah dunia tersebut. Ada 5 apa anak-anak? Ada 5 paragraf. Nah, nanti pada bacaan tersebut ada topik masalahnya yang akan disampaikan oleh penulis. Ini ya, kemarin kan sudah Bu Guru jelaskan. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan ini, nanti kan Bu Guru kasih peta konsepnya. Nanti kali ada peta konsepnya, nanti kalian mengerjakan. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan juga. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Tadi ya ada pada gambar. Terus, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Nanti Bu Guru bagi LKPD-nya. Nanti ada peta konsepnya, nanti kamu bisa tuangkan di situ. Kelompok ya, Bu Sesuai Guru? dengan ini untuk tugas ini mandiri dulu. Oh, Untuk PR ya, Bu, itu, Bu? Tidak, dikerjakan di PR sini. pula. Dikerjakan kelompok di pula sini. susah. Makanya perhatikan, karena kalian sudah kelas 6, jangan banyak bercanda. Kalau Bu Guru Sikus. nerangke, diperhatikan. Ya, anak-anak ya. Kemarin Ya, Bu. sudah dipelajari ini. Terus anak-anak, nanti kalau sudah dibaca tadi, bisa lihat di buku siswanya juga, bisa disimak dari poin-powerpoint yang Bu Guru sajikan ini. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang ini ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, Bu Guru. Iya, Kita pintar. ngantuk, Bu. Kita, Bu. Jangan ngantuk. Ayo, semuanya semangat anak-anak. Kita. Ya, Ya, Bu Guru. susah. Susah, kemarin kan sudah dijelaskan ada semua. Ini semua ada di bacaan, ada di bacaan ini ya dari paragraf 1 sampai 5 nanti ada semua di situ. Di buku siswa juga ada.
Jadi tidak usah kalian tidak usah mikir, oh susah Bu. Makanya nanti kan sudah kelas 6 sudah tak kasih contoh. Nanti dalam menjawab, nanti bagaimana ditaruh di peta konsep ya. Boleh buka buku, Bu. Boleh, kan kita masih belajar, tapi nanti pas evaluasi tidak boleh ya. Di buku siswa tadi sudah Bu Guru jelaskan ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ini nah di atas, ini sekarang perhatikan ke depan dulu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Bacaan teks eksplanasi ilmiah di atas. Pasti kalian bertanya-tanya, Bu Guru, teks eksplanasi itu apa? Mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Belum tahu, Teks Bu. eksplanasi ilmiah belum tahu. Umi atau Tita ya? Biasanya Tita ini rajin sekali menjawab ini. Tita, apa itu teks eksplanasi ilmiah, Tita? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Karuan Pintar sekali, tepuk tangan Guru buat sih. Tita. Kita Iya. pinter. Semua juga pinter kalau mau dan rajin mempelajari. Jadi bukan karena Tita anaknya Pak Guru ya teman-teman ya. Ayo semangat lagi, ayo kita tepuk semangat ya. Semangat. Iya, Bu. Ayo tepuk semangat. Semangat. Yes. Ayo semuanya ulangi biar kita semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Pinter. Kita lanjut lagi ya, fokus lagi ke teks eksplanasi ilmiah. Tadi kalian sudah membaca tadi ya, yang ada di awal tadi teks eksplanasi ilmiahnya. Terus apa fungsi dari teks eksplanasi tersebut? Ayo siapa yang mau menjawab fungsi dari teks eksplanasinya? Siti Anggreni ya udah Siti Anggreni dulu ya. Sri Utami juga kelihatannya mau menjawab. Sebentar ya Sri Utami. Ya Bu Guru. Mbak Siti, ayo Mbak Siti. Fungsi teks eksplanasi itu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat, Bu. Pinter. Jadi untuk Siti Anggreni jawabnya sudah benar. Mungkin dari Sri Utami mungkin ada pendapat lain mengenai teks eksplanasi fungsinya untuk apa? Tadi sudah tunjuk jari pengen menjawab. Sri Utami. Ya Bu, sama seperti Mbak Siti tadi Bu. Teks eksplanasi tadi fungsinya untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat Bu Guru. Wah, pintar-pintar semua ternyata ya muridnya Bu Guru. Tepuk tangan dong untuk teman-teman kita, yuk tepuk tangan. Senyumnya mana? Biar ayo senyum semua. Jangan kita belajar sambil senang hati ya anak-anak ya. Iya, Bu. Sudah jelas di sini Bu Guru menyampaikannya. Jelas banget, Bu. Sudah jelas sekali. Jadi di sini Bu Guru sudah menerangkan teks eksplanasi ilmiah. Tadi sudah dijelaskan teman kita juga ya sama Tita. Terus ada teks eksplanasi juga yang tadi dijawab oleh Anggreni sama Sri Utami. Inilah teks eksplanasi ilmiah dan fungsi dari teks eksplanasi ilmiah. Baca sekali lagi ya. Ya, Bu. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Terus fungsi teks eksplanasi yaitu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini anak-anak? Tidak, Bu. Kita dulu lanjut ya anak-anak ya. Ya, Bu. Masih sama yaitu mengenai teks eksplanasi ilmiah. Di sini Bu Guru menjelaskan bahwa teks eksplanasi terdiri atas, mungkin maksudnya teks eksplanasi ilmiah ini ya terdiri dari atas apa saja. Mungkin ada yang mau menjawab? Bisa menjawab pertanyaan Bu Guru? Mus, jawab apa, Ayo, Mus? iya selain Siti, Sri Utami, Tita, mungkin yang lain. Apaan? Itu Bu. Sofi, Bu. Untuk jawab Bu Sofi, Bu. Iya, Sofi. itu Nur Khotimah Saya, ini Bu. sudah. Oh, Iya. Tidak kamar mandi lama, jadi nggak tahu pertanyaannya. Nanti mau jawab Bu Tanti Bu. Ini Tanti mau jawab pinter ya. Ganti yang Ini- tangan. Iya, yang lain Saya, dengarkan Bu. ya jawaban dari Tanti. Ya Tanti silakan Tanti. Ya, teks eksplanasi itu isi ada 3, Bu. Bagiannya, yang pertama itu pernyataan umum atau pembukaan. Kemudian ada deret penjelas atau isinya. Terus yang ketiga ada penutup atau simpulannya. Itu, Bu. Oh iya, pinter, cukup jelas sekali dalam menjawab ya Tanti ya.
Tepuk tangan untuk Tanti, anak-anak semuanya kasih tepuk tangan untuk Tanti. Terima kasih Tanti sudah menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Mungkin teman-teman yang lain bisa mencatat nanti ya, anak-anak ya, isi dari teks eksplanasi ini nanti bisa dicatat. Ya, Bu. Bu Guru. Ada apa Nur Khotimah? Oh iya, Nur Khotimah ada tambahan. Mungkin Ya, mau menjawab. Oh, boleh. Silakan Nur Khotimah jawab. Ya, itu yang pertama, bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Terus yang B, bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Terus yang C, bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang akan dijelaskan. Itu ya Bu Guru. Pintar sekali, bagus sekali Nur Khotimah. Tepuk tangan untuk teman kita Nur Khotimah, anak-anak. Nur Khotimah bisa menjelaskan teks eksplanasi dengan baik, dijelaskan satu persatu, maksudnya pernyataan umum atau pembuka itu seperti apa, tadi sudah dijelaskan Nur Khotimah dengan baik ya. Jadi bahwa bagian pernyataan umum tadi berisi tentang informasi singkat, tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Terus tadi dijelaskan juga oleh Nur Khotimah tentang deretan penjelas atau isi ya, tadi dijelaskan kalau urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Terus pada penutup atau simpulan, tadi sudah dijelaskan juga dengan tepat, yaitu berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ya, untuk bagian teks eksplanasi ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, sudah pintar semua ya? Sudah pintar, Bu. Sudah jelas semua tadi? Sudah, Bu. Sudah. Sudah jelas semua. Nyontek, Bu. Pintar sekali Simus, Bu. Bu Guru. Mustoli yang Mustoli saya bangga sama Mustoli ini sudah ada kemajuan, sudah mau bertanya, sudah mau menjawab dengan benar, membacanya juga sudah cukup lancar. Tapi nanti tadi ya dari Bu Guru, iya Bu. Sekarang Bu Guru lanjutkan ya anak-anak ya. Ya Bu. Bu Guru lanjutkan pada pembelajaran kedua, yaitu tentang IPA, yaitu apa? IPA, ilmu pengetahuan alam. Iya, betul sekali anak-anak. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan teks eksplanasi di atas, yaitu tentang listrik pengubah dunia. Ya, itu merupakan contoh teks eksplanasi. Tadi juga sudah dijawab pertanyaannya. Terus sudah Bu Guru jelaskan juga. Di sini Bu Guru masuk ke materi IPA ya anak-anak ya. Ya Bu. Dijelaskan di sini, diperhatikan ya. Ini tadi kata Mustoli, itu bola Bu, bukan balon, bola Bu. Ya Mustoli. Apa? Galon. Balon, iya. Bukan balon Mustoli ya. Sekarang bola Mus. Bola. Oh bola. Bolam loh Mus. Bahasanya Siti Anggreni bolam. Bu Guru dengarnya bola. Jadi bolam atau lebih tepatnya lampu ya anak-anak ya. Biar nggak salah. Ini namanya apa anak-anak? Lampu. Bohlam. Ya, sama saja. Sekarang untuk ini rangkaian. Ya, ini kita membahas IPA yaitu membuat rangkaian seri sederhana. Rangkaian listrik secara seri yang disusun sederhana. Perhatikan gambarnya ini anak-anak. Ini perhatikan gambarnya. Ini apa ini? Batu baterai, Bu. Ya, batu baterai. Yang lain bisa ikut menjawab ya, anak-anak. Nanti kalau guru tunjuk atau apa ingin menjawab bisa tunjuk jari. Coba ini yang seperti tali. Kabel, Bu. Pintar Mustoli ini, pintar sekali. Mustoli ini ada kemajuan, Bu Guru senang sekali. Makasih, Bu. Jadi tidak sia-sia Bu Guru mengajarinya ya Mustoli ya. Ada peningkatan. Teman yang lain juga loh ya, harus lebih semangat. Ya Bu Guru. Ini ulangi lagi. Ini tadi ada baterai. Terus ini yang ini bukan garis ya, tapi ini kabel. Terus ini namanya lampu. Oh, lampu. Ya, sama saja. Bolam jejer. Sama ya. Sama saja. Pinter Sri Utami juga tahu ya Sri Utami ya. Tahu Bu Guru, di rumah ada Bu. Pinter. Bolamnya jejer. Iya, namanya rangkaian seri. Bu Guru jelaskan ya. Ini merupakan gambar rangkaian seri. Apa itu rangkaian listrik seri? Tadi sudah dijelaskan pada bacaan teks eksplanasi di atas ya. Di pelajaran IPA ini Bu Guru jelaskan lagi. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu dengan yang lainnya.
Komponen yang tersusun seri akan terhubung melalui satu jalur, sehingga aliran arus listrik akan mengalir ke semua komponen. Mungkin ada teman yang lain yang ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan rangkaian seri, anak-anak. Ayo, siapa yang mau tunjuk jari menjelaskan? Bu. Ini. Sopi ganti lo. Siapa? Oh, Saya yang Sopi, menjelaskan. Sisut. Oh Sisut, Bu. iya, Tini Mustoli, panggilnya jangan Sisut, itu namanya Tini. Ya, teman sekelas harus hafal Mustoli, namanya. nggak boleh nakal, Mustoli. Oh iya, Ya, yang lain, dengarkan dulu. Yang lain ya, dengarkan. Sutini, sekarang apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri? Rangkaian Sutini mau menjelaskan. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu dengan yang lainnya. Betul sekali. Sutini menjawab dengan benar. Bu Guru acungi jempol buat Sutini. Sutini pinter, Bu. Iya. Dan sekarang kita fokus lagi anak-anak ya. Untuk rangkaian seri kamu harus perhatikan baik-baik. Nanti kalian Bu Guru kasih lembar kerja pendidik. Nanti Bu Guru kasih ke anak-anak nanti mengerjakan, menggambar rangkaian seri ini ya. Karena seperti pada tujuan pembelajaran. Peserta didik bisa menggambar rangkaian seri secara sederhana. Bu. Ini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, Bu Guru lanjutkan ke materi berikutnya. Sudah paham ya mengenai gambarnya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Si berisik. Sudah, Mustoli. Di buku juga ada ya anak-anak ya? Ya, Bu. Halaman 3, Bu. Iya, betul, pinter. Rajin membaca, sudah kelihatan ini ya. Pada rangkaian listrik seri, itu memerlukan sedikit kabel ya anak-anak ya, tadi yang Bu Guru jelaskan. Terus lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Kuat arus, iya. Kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lain. Kelemahan rangkaian listrik seri apa di sini? Kelemahannya yaitu pinter. Mungkin ada yang mau jawab. Tadi rangkaian kelebihannya sudah Bu Guru jelaskan. Mungkin ada teman yang lain selain Mustoli. Sopi mana itu? Sopi itu? Sopi mana Sopi? Sopi. Ayo Sopi. Pipis terus, Bu. Ya. Sopi jelaskan ini Sopi. Bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati, Bu. Pinter sekali. Jadi kalian harus belajar bersama-sama ya. Di sini ada kelemahan rangkaian listrik seri. Apabila yang satu mati, maka lampu yang lain akan mati. Mati, Bu. Terus kelemahan yang lain mungkin selain Sopi. Ada lagi selain Sopi? Angreni. Terus, Bu. Ya. Baterai akan lebih cepat habis, Bu. Iya, baterai akan lebih cepat habis karena digunakan untuk digunakan untuk merangkai lampu secara seri. Nanti akan dipraktekkan ya. Ya, Bu. Kita nanti akan mempraktekkan bareng-bareng. Nanti kalian membuat LKPD-nya juga. Waktunya, Bu. Iya, anak-anak. Ya. Ini ya. Pipis, Bu. Sudah, ini nanti kalian mengamati gambarnya tadi sudah Bu Guru jelaskan. Untuk pembelajaran hari ini, kalian tadi sudah mengamati, ada teks eksplanasi, membuat gambar rangkaian listriknya. Terus ini anak-anak juga sudah membuat laporan hasil dari anak-anak praktek ya anak-anak ya, mempraktekkan tadi rangkaian serinya. Sudah dipraktekkan dengan benar. Tadi alat-alatnya ada apa saja anak-anak ya tadi ya anak-anak ya. Baterai, Bu. Ada baterai. Terus apa lagi dalam membuat kabel, ada apa lagi? Lampu. Ya lampu, utama bohlam. Tadi alat-alatnya sudah ada semua. Nah, terus nanti didiskusikan ya, ini nanti hasil diskusinya seperti apa, nanti bisa maju ya anak-anak ya. Berhubung pembelajaran hari ini sudah selesai, mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu, sudah paham, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Oh iya, ini kan tadi sudah mengerjakan LKPD-nya, LKPD 1. Dikumpulkan, Bu. Iya, sekarang kumpulkan anak-anak, yuk kumpulkan. Yuk, Angreni, kumpulkan yuk, Angreni. Ya, sudah ada, Bu. Ya, terima kasih ya. Sudah dikumpulkan semua. Tadi Bu Guru keliling dalam menggambar rangkaian listrik sederhana secara seri juga sudah bagus, sudah banyak yang benar. Tadi hasil percobaannya juga sudah banyak yang nyala ya anak-anak ya lampunya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi bisa Bu Guru kasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yaitu anak-anak sudah bisa membuat peta konsep dari bacaan eksplanasi tadi anak-anak ya. Ya, Bu. Sudah bisa semua. Terus sudah bisa merangkai dan bisa membuat rangkaian listrik, bisa menggambar rangkaian listrik secara sederhana dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan. Terima kasih anak-anak ya. Sebelum selesai dalam pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah ya anak-anak ya. Tujuannya apa? Supaya kita melestarikan kebudayaan kita. Menyanyikan lagu daerah Gambang Suling.
Ayo kita menyanyi bareng-bareng anak-anak. Gambang suling. Gambang suling, kumandang suaranya. Tula tulis. Tula-tula. Kepena kunine. Iya sudah kita cukup. Sudah. Terima kasih Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan, keselamatan. Amin. Kita berdoa. Sofi tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa. Sofi bisa Sofi mana Sofi? Ya, Sofi bisa menutup. Langsung. Ya, langsung ditutup Sofi. Ya, teman-teman, mengakhiri pada pelajaran hari ini kita berdoa bersama ya. Semoga ilmu kita bermanfaat ya, teman-teman. Ya, Sof. Ya, Sof. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Sofi telah mengajak teman-temannya berdoa. Semoga kalian pulang dengan selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dosen, Bu Tri yang sudah memberikan waktu saya untuk presentasi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menjadi peserta didik. Maaf, saya dalam memanggil kata langsung namanya, Ya, Bu, baiklah. Terima kasih. Ya, Bu Nuni sudah baik dalam menyampaikan. Ya, mungkin kata-katanya juga sudah jelas, baik. Mungkin hanya terlalu kelembagaan kurang tes gitu. Ya semangat ya, alhamdulillah semangat ya. Partisipasi teman-temannya atau muridnya juga aktif semua ya, untuk diperhatikan bahwa untuk masuk ke materi-materi itu sebenarnya tidak dipilah-pilah bisa Bu, maksudnya ya kan kegiatan penutup pembuka ada apa-apa intinya mau menyampaikan apa, kemudian penutup begitu. Jadi di materi itu ya media atau PPT untuk membantu, tapi bagaimana Ibu Guru kalau mengajar itu mesti ada kegiatan awal atau kegiatan pembukaan, inti, penutup. Nah di situ mau apa menyampaikannya kalau di inti begitu. Ya, waktunya memang paling banyak itu kalau pas latihan kan 35 menit ditambah komentar beberapa menit ya. Tapi nanti kalau pas upload kan diedit ya, itu 25 menit, komentarnya 5 menit kan begitu. Ya nggak apa-apa, untuk Bu Nuning sudah baik ya. Untuk kegiatan menutup juga ada, hanya tadi menyanyi itu masuk kegiatan menutup atau termasuk materi begitu. Jadi tidak begitu nampak menurut Putri ya itu ya, tapi sudah baik. Monggo mungkin Ibu Lilis memberikan masukan dan nanti dilanjutkan teman-temannya ya bisa memberikan masukan. Monggo Bu Lilis bisa masuk. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama, untuk masukan dari untuk yang pertama itu mengenai tujuan sudah diterangkan di awal dan isinya sudah minimal C3. Yang kedua itu tentang penghargaan bagi peserta didik, tadi sudah banyak sekali ya, tepuk tangan maupun hebat, bagus sekali itu. Dan masukan sedikit dari saya untuk pertama, seperti Ibu dosen bilang tadi, untuk pemilahan tiap mapel. Tematik itu harus terpadu, bukan dipilah-pilah per mapel, apalagi ketika awal tadi kita belajar bahasa Indonesia ini, kemudian IPA-nya ini, itu tidak boleh. Tapi itu dipadukan jadi satu. Kemudian untuk yang kedua, jika mengajar rangkaian listrik tidak bisa dilihat bagi anak, Ibu Nuning mungkin bisa mencari video. Kalaupun tidak bisa membuat video sendiri, silahkan dicari di YouTube, itu banyak untuk materi supaya anak itu lebih jelas. Yang kedua, penutup tadi bagus sekali ya, diberi tambahan lagu daerah, Gambang Suling, tapi kita tahu bahwa peserta didik itu beragam. Ada yang dari Sumatera, mungkin tidak dari Jawa semua, alangkah lebih baiknya ditambahi video juga. Mungkin itu Ibu Tri, terima kasih. Terima kasih masukannya Ibu dosen Putri Saputri, dan terima kasih masukannya Bu Lilis. Nanti insya Allah akan saya perbaiki lagi. Tadi sudah ada videonya, cuma tidak bisa diputar. Diklik tidak bisa yang hitam-hitam itu. Ya silahkan teman-temannya yang mau menambahi. Sudah hebat, jos Bu, mantap. Sudah bagus. Terima kasih Pak Sofi. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih teman-teman semua. Ya, baik Ibu. Ya.